terima kasih sudah berkunjung ke peternakan Girly Menda Indonesia. Salah satu alasannya adalah budidaya kambing itu pakannya itu nggak bisa dimonopoli oleh pengusaha besar ya, atau karena dia tersedia di alam, sehingga kita sebagai peternak itu sebenarnya bisa lebih berdaya gitu dalam konteks daulat pakan. Dalam konteks peternakan itu kan ada breeding, ada penggemukan atau fattening, ada juga pembesaran gitu. Nah, setelah saya pelajari dari beberapa kali uji coba untuk beli, itu kalau mas breeding itu kita motong siklus breeding. Misalnya gini, kalau orang mau beternak itu mau breeding, itu kan dia harus nunggu dia dari mulai dipacak ya, maksudnya kawin, kemudian jadi hamil, lahiran, itu nunggunya kan bisa sampai 7 sampai 8 bulan. Nah, saya motong siklusnya itu gimana? Beli kambing hamil yang hamilnya udah tua kira-kira 3 bulan atau 4 bulan. Sebulan kemudian lahir, sebulan kemudian dijual sama induknya. Jadi 2 bulan itu sudah bisa panen breeding, tapi dia memang dipotong siklusnya dengan cara menjualnya sama induknya. Kita bisa beli. Saya keuntungannya dalam 2 bulan itu dari satu kambing itu di atas 2 juta. Kalau anaknya laki-laki semua. Jantan maksudnya ya, jantan semua. Tapi kalau anaknya betina, misalnya satu, paling keuntungannya itu antara 400-500. Bayangkan kalau kemudian kita punya 10 indukan aja dengan siklus yang dipotong, itu kan sebenarnya kita bisa menarget penghasilan kita. Dari 10, kalau keuntungannya 2 juta kan berarti dalam 2 bulan, 3 bulan kita bisa untung bisa bayangan di atas kertasnya itu bisa 20 juta gitu ya. Yang kedua, kalau dari penggemukan itu saya uji coba dalam jangka 2 bulan beli kambing misalnya yang kurus usia 9 harga 900, itu saya baru bisa mendapatkan keuntungan sekitar 400 dalam jangka 2 bulan. Itu kalau treatment pakannya bagus gitu ya. Beli bibit sama anak. Jadi kita menggemukan atau membesarkan bibit sama anak, dan anaknya itu usia sebulan lah. Itu misalnya jantan-jantan. Itu saya uji coba 2 bulan itu keuntungannya 1.600.000. Salah satu kuncinya adalah kita harus memperhatikan siklus harga pasar. Itu siklus harga yang kita bisa melihatnya melalui pasar tradisional gitu ya. Misalnya gini, harga kambing jantan dulu. Jantan itu meningkat itu menjelang Idul Fitri, 10 hari sebelum Idul Fitri, itu mulai meningkat sampai Idul Adha, kemudian bulan setelahnya Surah, sampai kemudian Sapar. Tapi itu paling tinggi itu untuk jantan. Nanti betina itu murah tuh pas Idul Adha, betina sama jantan kecil bahan itu juga murah. Nanti dia naik tinggi itu betina dan induk sama anak itu naik setelah Idul Adha, karena kandang tani kosong, petani mengisi kandang. Itu sebenarnya momentum-momentum kita meningkatkan penghasilan dari peternakan gitu ya. Jadi tapi kalau kita mau motong siklus, sebenarnya peternak kambing itu bisa untuk penghidupan gitu. Bank pakan itu kan selama ini orang berpikir bank pakan itu adalah kita nanam tanaman gitu ya. Selain kita menanam rumput dan calon makanan untuk kambing, kita juga harus melakukan riset terhadap pakan lokal yang tersedia. Pakan lokal itu misalnya limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Kalau di sini kan ada limbah ampas tahu, limbah tempe atau kleci kedelai, ada tumpi jagung gitu ya. Dan ada misalnya kulit pisang. Itu juga bahan dari, kalau saya konsep pakan itu sederhana. Konsentrat sama serat. Jadi kebutuhan kalau kita mau bagi dua itu, kebutuhannya adalah 50% konsentrat, 50% serat gitu. Nah, ibaratnya kalau ini adalah sebuah pohon, bawah 50% bawah itu serat,
atas itu konsentrat. Jadi daun muda, kulit buah, biji, limbah-limbah buah itu termasuk konsentrat. Rumput tua, daun tua dan segala macam itu serat. Sehingga kalau kita mau survei pakan di sekitar kita, banyak sekali sebenarnya bahan konsentrat yang kita bisa peroleh secara gratis. Sehingga disitulah cara kita meningkatkan kualitas ternak dengan harga yang murah itu bisa dilakukan. Karena bagi saya namanya kambing bagus itu pertama dia gemuk, yang kedua dia laku gitu ya. Kalau kambing yang baik adalah kambing yang laku atau kambing yang memang kualitasnya. Mau dia spesifikasinya seperti apapun, kalau kurus jadinya nggak bagus. Jadi ilmu pertama yang harus dikuasai oleh peternak adalah ilmu menggemukkan ternak.